Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di podcast PT Mataram. Semoga tetap selalu sehat, walafiat, dan tetap penuh semangat. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di kesempatan yang baik ini telah hadir narasumber yang istimewa, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang Pak Ketua. Alhamdulillah, selamat ya. Alhamdulillah sehat Pak Ketua ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Mengawali percakapan kita atau di podcast kita pada siang hari ini Pak Ketua, bisakah Pak Ketua memberikan penjelasan secara singkat tentang maksud dari kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan kita di Indonesia? Baik, sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, terkait dengan kekuasaan kehakiman ya, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ya. Ini sesuatu yang mempunyai korelasi yang erat dengan lembaga kita Pak ya, peradilan, di mana keberadaan peradilan ini adalah diatur, sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 24. Inilah jadi kedudukan peradilan itu sangat kuat karena diatur dalam Undang-Undang Dasar dia. Ya, tidak sebagaimana lembaga-lembaga yang lain. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini. Dari penjelasan ini kita memahami bahwa tugas daripada peradilan, ya dalam hal ini peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, yang mana sudah disebutkan dalam undang-undang tadi itu, ya, adalah bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ya. Jadi bukan hanya menegakkan hukum. Ya. Kalau menegakkan hukum kita hanya menegakkan teks daripada undang-undang saja. Ya. Tapi ada faktor yang lebih penting tugas hakim itu. Juga menegakkan keadilan. Ya, ini yang barangkali yang tidak bisa digantikan dengan AI apapun. Ya, dengan perkembangan teknologi banyak orang gusar nanti, oh jangan-jangan pekerjaan saya nanti bisa diganti dengan AI umpamanya. Ya, tapi ini untuk rasa keadilan itu disebut dengan apa ya, moral justice, rasa keadilan. Yang ini hanya bisa dituangkan oleh manusia, oleh orang yang bijak. Sehingga di sini begitu pentingnya ya, arti lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman ini. Nah, kemudian diatur bahwa dalam tata negara Indonesia, lembaga peradilan itu disebutkan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, termasuk kita peradilan agama, dan oleh sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, ini. Mungkin banyak orang bertanya, apa sih bedanya antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Ya, itu juga kita edukasi dulu Pak Ketua ini. Iya, diatur juga dari kewenangan-kewenangan. Kalau Mahkamah Agung itu berwenang untuk mengadili ya, peraturan yang undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar. Ya, ada pertentangan gugatan ya, yang di bawah Undang-Undang Dasar. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya adalah mengadili perkara-perkara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi judicial review. Iya, judicial review itu di Mahkamah Konstitusi itu. Adapun akibat hukumnya berbeda juga, Pak Patria. Ya. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi
itu dalam ilmu hukum disebut dengan erga omnes. Ya. Jadi mengikat dia kepada seluruh warga negara sekalipun kita ini tidak pernah mengajukan judicial review. Termasuk pemerintah. Ya. Kalau sudah ada putusan MK, maka seluruh warga negara termasuk pemerintah, dia wajib mengikuti dari putusan ini. Kenapa? Sifatnya adalah final and binding. Final and binding. Nah, itu ya. Jadi sudah terakhir final, tidak ada upaya hukum dan sudah binding ini mengikat dia. Mengikatnya kepada siapa? Mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemerintah. Nah, ini luar biasa ini erga omnes dia itu. Nah, sedangkan putusan pengadilan termasuk kita ini, ya, termasuk Mahkamah Agung, ya, itu bersifat inter partes, ya, hanya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara saja. Ya, ketika saya dengan Bapak berperkara sengketa, yang lain nggak ada masalah, dia nggak ada ikatan sama sekali. Nah, inilah perbedaan putusan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Nah, itu dalam tata negara ya Indonesia diatur seperti itu. Ya. Adapun aturan-aturan ini selain diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu, ya. Jadi di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara. Sehingga peradilan di bawahnya ini adalah peradilan negara. Ya, seperti kita ini, ya. Peradilan negara yang merdeka. Nah, ini yang sangat penting itu merdekanya itu, Pak, kekuasaan yang merdeka. Merdeka. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi izin Pak Ketua, jadi lembaga peradilan ini harus dia murni dari intervensi dari pihak pun, termasuk dari betul. Negara, pemerintah. Pemerintah, ya, di situ dia. Ya, itu. Jadi dia dengan ya. Kemudian pasal 3 ayat 2 mengatur segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Ya, itu dia. Nggak ada intervensi eksekutif, ya, legislatif. Ya. Itu tidak boleh. Ya, jadi benar-benar independen. Ya. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia itu. Sehingga kepada kita, ya, baik hakim maupun supporting unitnya, ya, teman-teman yang lain, ya, ini harus mempunyai rasa kemandirian, ya, harus percaya diri kita, ya, bahwa kita adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jangankan pihak luar, ya, termasuk saya sebagai ketua, ini dilarang kita intervensi ikut campur dengan putusan hakim, nggak boleh. Ya, kamu harus putusannya harus Bapak begini nggak boleh. Ya, semua adalah independensi hakim harus tetap kita hormati, kita jaga. Ya, baik Pak Ketua. Mengembangkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Yeah. Jadi kalau kita tarik dari penjelasan Pak Ketua, ini aktor hakim ini sangat penting untuk memberikan keadilan. Bisa Pak Ketua menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan kekuasaan peradilan ini guna untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya? Yeah. Sebagaimana kita tahu bahwa hakim itu dikatakan dalam ilmu hukum disebut dengan ius curiae. Ya, jadi sebagai wakil Tuhan di dunia ini disebut ius curiae, dianggap hakim itu tahu segalanya. Ya.
Ini dalam artian seorang hakim itu harus mempunyai ilmu yang cukup. Ya. Nah, ini pengalaman yang mumpuni. Sehingga dalam memberikan tadi, karena tugas kita adalah bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menegakkan keadilan. Nah, sehingga seorang hakim karena dia dipandang sebagai orang yang tahu, ya, bahkan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa pengadilan itu tidak boleh dia menolak perkara dengan alasan undang-undang belum ada, ya, atau undang-undangnya tidak jelas. Ya, ini karena apa yang tadi azas tadi itu, karena hakim dipandang orang yang mampu, ya. Nah, inilah di sini ada beberapa dalam ilmu hukum ada beberapa aliran sistem hukum itu, ya. Di antaranya yang terkait dengan ini ada sistem legalisme, bahwa negara itu secara konstitutif telah dia mengatur dengan lengkap aturan-aturan di dalam yang dikodifikasi dalam undang-undang. Ya, ada itu aliran legalis. Ya. Sehingga hakim tidak boleh keluar dari peraturan perundang-undangan yang sudah dikodifikasi itu. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata teori hukum ini tidak mampu stagnan, ya, untuk menampung perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Sehingga ada yang namanya dalam ilmu hukum disebut aliran historis. Ya, aliran historis. Ya. Di situ akhirnya berkembang bahwa ya, hakim itu yang tadi itu tidak boleh menolak, nggak ada undang-undangnya. Ya. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, ya, norma-norma, nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Keadilan substantif. Ya, keadilan substantif. Ya, keadilan yang judgment law. Nah, bahkan seperti ini di dalam kita kalau belajar fikih, usul fikih. Ya, ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Nah, ini Pak Patria. Jadi dalam konsepsi usul fikih, ya, hukum itu dinamis dia. Ya, mengikuti ya perkembangan masyarakat itu sendiri. Tergantung tempatnya dan situasinya. Nah, bahkan ada, saya masih ingat itu ada kaidah di dalam kaidah hukum itu, hukum Islam, ya, as-sabitu bil urfi, ya. Jadi menetapkan hukum berdasarkan uruf sholih, ya, nilai norma yang berkembang di masyarakat, ya, kasabiti bin nas, ya. Kedudukannya seperti orang menetapkan hukum berdasarkan nas Quran hadis. Ya. Padahal dia ambil dari norma-norma, urf. Ya. Malam yukhalifu bisyara'at. Malam yukhalifu bisyara'at. Iya, selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kalau kita hubungkan dengan teori ilmu hukum secara umum, ya, ini masuk aliran historis ya ini. Ini ya. Jadi dia mengambil dari urf, ya, al-ada muhakamah dan sebagainya. Jadi yang berkembang di masyarakat. Iya, itu. Tapi dengan catatan tadi itu, ya, malam yukhalifu bihi syar'an. Ini kalau kita menggali ya dari sisi usul fikihnya seperti itu. Ya. Ini kalau kita bicara seperti ini, Pak Ketua, ini menarik sekali nih, karena ini menyangkut tentang keadilan yang substantif. Iya. Tapi begini Pak Ketua, kita ini terbatas waktu. Kita terbatas waktu, ya mungkin nanti kita di lain waktu ini kita perlu ini membedah ini. Soalnya ini ya, memang kalau kita urai lagi ya, ini sangat panjang memang. Sebagai closing ini Pak Ketua, ya, ini kita punya waktu yang pendek ini. Kalau begitu, ini saya tekankan kepada seorang hakim. Ya. Bagaimana hakim ini seharusnya ia bertindak, berperilaku dalam kesehari-hari, ya, sehingga ia dipercaya oleh masyarakat benar-benar sebagai wakil Tuhan. Ya.
Jadi pertanyaan yang sangat filosofis ini sebenarnya itu. Karena kita mengaitkan dia dengan apa? Wakil Tuhan Wakil tadi. Tuhan itu dia. Ya. Khalifatun fil ard istilahnya. Jadi hakim itu yang pertama yang harus dimiliki adalah dia terikat dengan kewajiban moral dan tanggung jawab secara profesional. Ya. Ingat profesional. Yang tadi itu dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman. Dia tidak bisa diintervensi oleh apapun, keadaan apapun, bahkan oleh keluarga dia sendiri. Nah ini, ya itu. Yang kedua harus memiliki skill berupa legal technical capacity. Ya, hukum materialnya, hukum formilnya. Ya. Bahkan bagi hakim peradilan agama itu kaidah-kaidah, ya hukum Islam, ya usul fikihnya, nah, filosofinya, nah itu. Ya ini. Kemudian hakim itu di dalam memberikan putusan itu harus berdasarkan legal reasoning. Legal reasoning. Ah, itu ya. Jadi apa kalau dalam buku-buku ilmu hukum kita pelajari itu ada standar terminologi common sense. Ya. Pendek kata siapapun yang membaca masuk logikanya. Ya, akal. Oh iya. Oh iya benar. Oh iya. Nah, jadi tadi itu moral justice sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak ada kontroversinya dia. Nah, itu ya. Ini. Kemudian putusan hakim itu harus memenuhi tadi itu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ya. Intinya itu hakim itu harus bisa mengembalikan kondisi, memulihkan kondisi yang stabil di tengah-tengah masyarakatnya itu sendiri. Jadi idealnya putusan hakim itu harus memenuhi 3 unsur sebagai tujuan dari hukum tadi itu. Ya. Yang pertama adalah rasa keadilan. Yang kedua kepastian hukum. Dan 3 adalah kemanfaatan. Nah, ini kan kalau kita belajar ilmu hukum, ya itu kan semua ada waktu kuliah itu. Nah, ini jadi itu minimal 3 itu prosentasenya terserah case by case, ya. Tapi yang jelas itu sudah harus secara proporsional terpenuhi unsur-unsur itu. Insya Allah kalau itu dia penuhi, dia miliki dan dia ungkap dalam reasoning putusannya, maka yang kalah pun ya akan merasa ridho dia. Ini barangkali sebagai closingnya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua, waktu kita ini sangat terbatas. Baiklah pemirsa, saya kira perbincangan kita amat berkualitas hari ini, pendek tapi penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa, terutama mencangkut tentang bagaimana keadilan ini menjadi sesuatu yang mutlak diperjuangkan oleh seorang hakim dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi. Matur tampiasi. Terima kasih.